Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lalu perintahkan kepada seluruh makhluk. Kalau bahasa kita kira-kira begini, seluruh makhlukku, ini ada makhluk saya yang paling mulia, ini namanya manusia, hormat kau kepada mereka, hormat kau kepada Adam. Malaikat hormat, tumbuhan binatang hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis protes. Ya Allah, saya tidak mau. Kenapa? Adam, anak baru kemarin. Anak ke senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Dia aja naknya. Saya tidak mau. Allah lalu berfirman, iblis, kau sombong rumahnya. Kau sombong rumahnya. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Keluar kau dari sorga ini. Diusir iblis dari sorga. Tapi iblis bilang, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Ada dua proposalku ini. Ada dua permohonan saya. Apa? Yang pertama kata iblis, ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, oke, proposalmu dikabulkan. Kamu tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, keahlian, kecerdasan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, saya mau balas dendam. Saya mau cari itu anak cucunya Adam. Saya ajak dia untuk menjadi temanku, supaya dia menjadi sahabatku di akhirat kelak. Allah lalu berfirman, silakan, saya kasih kau segala kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Satu yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya. Nah, sejak itu iblis dan para tentaranya, iblis dan para pasukannya berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya, supaya ada temannya di akhirat nanti. Di mana tempatnya akhirat, adek? Iblis di mana tempatnya? Sudah jelas neraka. Maka dia cari teman sebagai supporter, pendukungnya. Nah, tentu pertanyaan, siapa yang menjadi teman-teman setan? Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini, teman-teman setan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mohon maaf juga, 2 kali pertemuan kita tertunda gara-gara kesibukan saya. Ini juga hampir tidak jadi. Saya tadi malam dari Tenggarong sampai Balikpapan kurang lebih jam 2 dini hari. Jam 4 ke bandara lagi Balikpapan. Sampai di sini jam kurang lebih jam 9. Langsung banyak acara. Tidak sempat pulang-pulang ke rumah. Baru sampai lagi di sini. Surah saya sudah mulai lowbat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, teman setan yang pertama. Ini informasi dari setan sendiri. Dia bocorkan kepada Nabi Muhammad, mau kak kasih tahu kau siapa di antara temanku, di antara umatmu yang menjadi teman saya? Nabi berkata, bagus ini rahasia ini. Siapa itu? Dia bilang, ada 10 temanku di antara umatmu. Nabi bilang, Nabi, kamasian dan tuh dong. Siapa-siapa itu? Yang pertama kata iblis, temanku yang utama, al-mutakhawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Ya rona cule-culei sempajangnya. Itu temannya setan. Mana yang dimaksud menganggap enteng sholat? 1, sudah tahu hukum sholat wajib tapi belum sholat. Nah itu. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak sembahyang kok. Kenapa paling belum pakai sembahyang? Masih suka ka botoro. Botoro Tommy, tidak Tommy sembahyang. 2-0 bos. Kalau sembahyang botoro, 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus 1 sama 2-0? Kalau saya 0-2, enggak botoro sambayan juga. Nah, itu yang dimaksud menganggap enteng sholat. Sudah tahu hukumnya wajib, tapi masih mereka tidak sholat. Termasuklah karakternya. Mau tahu orang yang menganggap enteng sholat? Ciri-cirinya, tabiatnya. Hilang uangnya 500.000. 3 minggu nak pikir. Mana bisa hilang itu? Batin aku simpan baik-baik.
Di mana bisa hilangin uangku? 500.000 3 minggu udah pikir. Sekalinya datang omnya, pamannya, kenapa kok nak dari tadi kau mundar mandir di situ kayak orang kehilangan apa? Hilang uangku om. Berapakah? Limbi. 500.000. Dia bilang, aku pikir ini ku ganti. Diganti 500.000. Begitu diganti 500.000 tambah pusing. Apa anda bilang? Seandainya anda hilang uangku 1 juta mi. Ini orang begini. Hilang duitnya 500.000. 3 minggu dia pikir. Dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas. Tidak hilang. Tidak dia pikir. Seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh. Tidak sholat. Seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos. Tidak sholat. Tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid. Takut sekali pegang ceweknya. Takut sekali tidak puasa Ramadan. Tapi tidak sholat, dia main-main. Tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu temannya setan. Orang yang menganggap enteng sholat. Termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih tunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Sebentar pi. Sebentar pi. Bisa jadi tidak bisiki setan. Tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini. Talikannya ini. Jangan so alim. Setan susah diusir yang begini. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan. Mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang maki, ada malas sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa serius kayak ini. Geaki apa? Bilang mako. Apa? Nah, biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Mahasiswaku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Ya ngasen ji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya. Tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi. Gratis 4 hari nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama nak balik-balik kok. Apa balik-balik mak? Kasih liaki. Ayo. Kalau kita laki-laki, apa alasan tak nak sholat? Tidak ada. Ustaz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala ta'yansu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya kalau aku bilang imam baca, dia maki di belakang. Itu saja kita baca. Amin. Dia maki lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal. Kul tomo. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Gesok nih. Coba. Tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi Ustaz pulang kampung ki Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ki di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustaz. Di atas mobil ki sopir. Sholat. Tuh. Bos, biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang ke singgah dulu. Mau ke sembahyang. Pasti nak kasih singgah ki. Kecuali mau jaki buang air besar. Biasa tidak nak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu kuliah. Ada teman mau sekali buang air besar. Oi sopir. Boleh pakai belok kat jambang. Singgah dulu, mau sekali kamu air besar. Nah bilang sopir, perasaanmu itu. Perasaanmu saja itu. Dia bilang, bertogak-togak kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iya. Biar ini anak, dia bilang, perasaanmu gitu. Coba. Tapi kalau sholat, biar tidak sholat itu sopir, biar dia orang Nasrani, begitu ada yang bilang kasih singgah kak dulu mau kak sholat, pasti nak kasih singgah ki.
Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil Ki, Allah kasih keringanan. Namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya Ki. Anggaplah ini ya. Tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu nah, jangan ganggu Kak. Nanti sholat kena kau biki. Nah, sudah sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar. Ruku, kepala dikasih goyang. Kalau ruku Ki, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa Pi? Tidak bisa Kak duduk Ustaz. Ada bisul di pantat kompak. Pak kepala talam banyak nampak. Gimana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan. Tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring Ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki sini kepala tak. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Tidak bisa Kak baring Ustaz? Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang, begini saja. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Itu salat pakai isyarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi apa? Salat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan salat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya salat dalam hati. Masih juga tidak bisa salat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Apa Pi? Tidak ada Pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Nah, teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad. Kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola. Mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid. Nunggu sampai Isya. Selesai Isya kita makan ala kadarnya. Lalu malam lagi kita belajar lagi. Sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas sini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari teman, keluar dari kelas belajar, nak tunjuki kak seniorku. Apa nak bilang? Dasat, ndak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang jami gaji Kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah. Dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Coba. Kecil kalau itu dunia. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nah bilang orang bungi, nagatte mi ponge komelo. Kecil buat Allah. Dulu jalan kaki pergi sekolah dari jalan Harimau pergi jalan Cakalang semempat jalan kaki, kadang-kala coko-coko karena malu dila orang masuk di pasar Cidu jalan kaki. Alhamdulillah, biiznillah ada Tommy mobilku beberapa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung mau dikejar. Kapal lalutu. Dikejar itu Pak, di kampung.
Sampai kita masuk, tabrak sawah, oh masih delay tuh. Saya bilang bisa aja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba. Dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat. Setiap azan kita tinggalkan pekerjaan, masa Allah sengsarakan hidup? Tak, Tuhan apa itu yang kasih susah orang yang baik sholatnya? Cuma masalahnya kita anggap enteng nih sholat. Sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. 30.000. Beli pulsa 10.000. Mana ini 20? Allahu Akbar. Disadel kapan? Samiallahu liman hamidah. Tidak. Mana itu dia? Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Jadi kalau ada susah hidup tak bos, jangan cari kambing hitam. Ayo koreksi sholat kita. Koreksi sholat. Adik-adik sekalian, kalau baik sholat, insya Allah, Allah perbaiki hidup kita. Allah sempurnakan hidup kita. Nah, ada yang bilang, kenapa pada itu Ustaz ya? Rajin namamu sembahyang tidak banyak masalahnya. Pasti seandainya tidak sholat, lebih banyak lagi masalahnya. Kenapa paling sholat itu Ustaz? Banyaknya masalahnya. Yang kedua, dia tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar misalnya. Barusan duhur. Tidak ikhlas kok bos. Coba. Sembahyang Ustaz, banyaknya susahnya. Yang ketiga, dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sholat itu tuh nak pakai futsal. Itu tuh nak pakai main basket. Itu tuh nak pakai masuk toilet. Nah pakai lagi sholat. Apa pernah kita dengar riwayat Nabi seperti itu? Coba mi bede. Setiap kita mau sholat, kita bersihkan badan kita. Cari pakaian yang rapi. Mau ketemu Allah ini bos. Nah kita saja mau ketemu sama cewek. Tanah biasa kita pinjam parfumnya teman. Tak. Pinjam dulu parfummu. Apa pitu? Ada pitu parfum dipinjam. Sudah kau pakai habis mi. Tidak bisa kasih kembali. Satu, teman setan adalah mereka yang menganggap enteng sholat. Kalau baik sholat tadi, tidak ada susahnya buat Allah. Coba, saya kasih contoh. Bisa enggak orang hidup kalau dibakar? Dibakar api yang sangat besar. Bisa hidup? Bisa? Hukum biologi mengatakan tidak mungkin manusia hidup kalau dibakar. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala. Ibrahim keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Adik-adik, kira-kira ada orang bisa hidup dalam perut ikan? Kalau saya, ikan masuk di perutku. Coba. Tapi kalau Allah mau, Yunus alaihissalam, ada ulama mengatakan 30 hari, ada ulama mengatakan 40 hari, tapi tidak jadi masalah berapa harinya. Yang penting dalam perut ikan beberapa hari. Keluar, hidup. Kalau Allah mau. Pernah lihat got? Musim hujan sekarang. Lihat itu got-got kita. Kalau airnya mengalir ke kanan, kemana benda yang ada di atasnya? Hah? Ke kanan. Kalau air yang ada di atas itu mengalir ke kanan, maka benda yang ada di atas air tersebut mengalirnya ke kanan. Tapi kalau Allah yang berkehendak, sungainya Nil, air sungai Nil mengalir ke kanan. Petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Hebatnya lagi, waktu itu Fir'aun bikin perda. Anak laki-laki, bayi laki-laki yang kau dapat, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru bayi Musa alaihissalam, bayi Musa masuk ke pekarangan istananya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun.
Masya Allah. Kalau Allah yang mau. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin, Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma zaman sekarang banyak tomo saingan sama Siti Maryam. Hamil dah ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah mau. Bagaimana supaya Allah mau? Perbaiki sholat. Adik-adik, perbaiki sholat. Ya. Tiba-tiba ditelepon orang tua tak, Ma, membayar kak besok. Kau tahu Mina, bapakmu pensiun Mi. Gaji pensiunnya untuk makan kami saja di kampung tidak bisa. Mengadu maki kepada Allah. Jangki mengadu di Facebook. Sekarang anak muda tempat curhatnya Facebook, Twitter, tak lekang. Apa ada di Facebook? Berdoa Ustaz. Sibuk nih tuh Tuhan mau baca statusmu. Di mana orang berdoa Ustaz? Di atas sajadah. Bangun maki sepertiga di akhir malam. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah, Kau larang saya meminta-minta. Kau larang saya mencuri. Kau larang saya mengemis. Kemana saya meminta ya Allah? Tidak mungkin aku merepotkan orang tuaku saat ini. Engkau yang maha kaya ya Allah. Mudahkan bagiku untuk mendapat rezeki. Masa Allah tidak kabulkan kalau kita curhat bos? Minta kepada Allah. Cuma caranya perbaiki sholat. Dan adik-adik sekalian, percaya ki bos. Tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Tidak ada orang. Semua orang pasti punya masalah. Alhamdulillah. Ketika ada masalah tak, Allah tidak meminta, Das'ad jadi wali kota kau dulu. Nah. Ada tim sukses kau dulu sini. Das'ad jadi gubernur kau dulu. Tidak. Allah cuma minta, cewek, cowok, ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Allah cuma minta, sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ketika ada masalah dalam kuliah ini, sabar saja, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat, Allah yang selesaikan itu. Apa itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk di kandat atau kepala? Sabar kak bos. Oh bukan sabar itu, beleng-beleng. Tuh ya. Satu, teman setan. Al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Yang kedua, temannya setan. Ini setan sendiri yang rahasia, bocorkan rahasianya. Siapa yang menjadi teman setan yang kedua? Yaitu qillatul haya, tomakuras siri'e. Kurang rasa malu. Oh ini banyak. Sholat baik, tapi kurang rasa malu. Mana kurang rasa malu? Prakteknya kalau perempuan mulai dari cara pakaiannya. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi tidak memenuhi syariat. Sempit. Biasa saya bingung nggak? Celana dulu waktu ku kecil, biar itu bola bisa masuk di dalam celana. Nah bilang orang celana papi. Kipas besar. Sekarang sempitnya lagi. Sampai ku bilang ada mahasiswaku, bagaimana cara mau kasih masuk itu? Aku bilang, susah nih kasih masuk. Dia bilang, enggak gaul na Ustaz. Apa? Dia bilang, dikasih kantong plastik Ustaz. Oh begitu. Jadi besok-besok mau ku buang air besar, enggak dapat ku kantong plastik. Ujuli kini alemu dong. Coba. Adik-adik, saya pernah bicara sama ahli apa itu penyakit kandungan sama ahli kelamin ya. Ternyata anak-anak gadis keluhannya di dokter sekarang apa? Keputihan. Dan apa penyebab keputihan? Celana sempit. Dan kalau keputihan bedek tidak ditindaklanjuti dan tidak cepat diobati, maka bisa berujung pada kanker mulut rahim. Kalau sudah kanker mulut rahim, nah tahu laki-laki tidak ada yang mau nikahi. Nah itu penyebabnya.
Kalau kita jilbab, malu dong pakaian sempit. Ini yang rasa malu sudah mulai hilang, Pak. Hilang. Dulu itu perempuan zaman saya SMA, kalau jatuh ballpointnya, jatuh ballpoint. Tuh, nah pegang dulu di sini. Kan dulu dilarang orang pakai jilbab waktu masih SMA, Kak. Tuh, dia pegang dulu sini kancing bajunya, baru dia pegang juga roknya di belakang. Baru tunduk nih. Begitu itu perempuan dulu, dia jaga harga dirinya. Sekarang nah sengaja memang tong itu jalan begini. Nah sengaja kasih sempit, kita napan raki. Biasa kalau mahasiswaku saya yang cewek-cewek, mahasiswiku saya bilang, Dek, yang seksi di luar. Kenapa Ustaz? Kau ganggu konsentrasiku, bilang. Kau enak, saya dapat dosa. Dan kita itu laki-laki toh, tergantung perempuannya kan. Mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, kalau Anda berkeliaran kayak setan, nggak bisa dikendalikan, bos. Masa kita jalan tunduk terus? Tabrak tiang listrik. Kerjasama, kami jaga mata, tolong Anda akhwat jaga akhlak. Coba itu laki-laki, kalau dia kumpul-kumpul di pinggir jalan, apakah namanya tempat biasa main gitar anak deker, apakah? Hah? Coba kalau ada anak-anak di pinggir jalan, lewat cewek, kalau diganggui pakai jilbab, apa nak bilang? Assalamualaikum. Bau sorga. Paling itu diganggui kalau pakai jilbab. Tapi coba itu kalau yang seksi, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah tipis sempit, lewat, apa nak bilang cowok? Cewek jungkir balik dong. Itu laki-laki. Nah itu ciri-ciri orang yang kurang rasa malu dari pakaian. Pakaian orang beriman itu takwa. Takwa itu salah satu diantaranya menutup aurat. Nah kita juga jangan sampai saudara tak, teman tak disuruh pakai jilbab, baru kita laki-laki umbar-umbar aurat. Mana? Pemain futsal, pemain basket, kelihatan pahanya. Dosa juga itu, bos. Mana auratnya laki-laki? Pusat sampai lutut, kelihatan paha, dosa. Masa dosa Ustaz? Tidak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak pernah lihat paha tuh. Bisa jadi. Atau bisa jadi laki-laki sendiri yang nafsu lihat pahamu. Iya bos. Jadi orang yang tebal rasa malunya. Malu dong malu dong kalau kita pengurus takmirnya Al-Aqsa, lalu kita tidak sholat awal waktu. Malu dong kalau kita remaja masjid, lalu kita tidak bisa menjadi teladan. Malu dong kalau kita menjadi remaja masjid, lalu kita malah kelihatan yang lebih bajingan. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau bapak kita ustadz, lalu kita kajili-jili. Malu dong kalau kita dosen, lalu kita sendiri yang nakal. Orang yang punya rasa malu, minimal dia malu kepada sesama manusia, terpelihara dari dosa. Nah, orang yang tidak punya rasa malu, lihat nih sekarang. Salah satu sebab hancurnya Republik Indonesia ini karena banyak pejabat publik tidak malu. Makura Siri, Ketua DPRD zaman now. Coba banyak ki. Pacetong hilang, masya Allah. Nah, apa itu? Tidak punya rasa malu. Bangga dia pakai mobil korupsi. Nyata-nyata pelat merah dia pakai pergi urusan hari-hari, urusan pribadi. Malu dong. Orang yang punya rasa malu, insya Allah termasuk orang yang baik imannya. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, itulah temannya setan. Yang ketiga, teman setan, qaswatul qalbi, maka doati, kak doro, tidak mempan nasihat. Mana yang dimaksud tidak mempan nasihat? Nah bilang orang di kampungku, selesai dengar ceramah apa? Nah bilang, tantentong, janjenjong. Apa itu? Tangi tangu, jame jamamu, jame jamakku. Wita topina witai. Nah bilang mangkasara, kucini tompina kuciniki, eja pina doang. Kenapa? Kususai kok.
Itu orang keras hati itu yang begitu. Selesai dengar dakwah tidak mempan, dinasehati tidak mempan, malah apa Nabi bilang, jam aku lagi panggil itu Ustaz Dasar, tidak baik cara mana. Ini baik kita tidak kusuka. Kenapa? Ampak na bahas saya terus nak kena. Itu teman setan, tidak mempan, qaswatul qalb, keras hati. Nah, orang keras hati ini biasanya sepupu satu kali sama sombong. Ya, keras hati itu sepupu satu kali sama sombong, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar dakwah. Nah, orang yang bagaimana cara memelihara hati supaya baik, supaya berhenti dari keras hatinya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir. Ya silakan zikir. Mau zikir sendiri boleh, mau zikir berjamaah boleh, mau zikir dilafazkan boleh, mau zikir di dalam hati juga boleh. Ya terserah. Jangan kita saling menyalahkan. Zikir berjamaah tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, masuk neraka. Luas namamu itu surga nanda mau kau kasih kita empat. Alhamdulillah. Baca di beberapa media online. Tadi pagi saya baca. Pemerintah Arab Saudi sudah meliburkan pada tanggal 30 November nanti ini, ya, 30 November ini, menghargai hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, dan yang selama ini Saudi menganggap bahwa peringatan Maulid itu tidak ada. Alhamdulillah, kerajaan Saudi memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk melaksanakannya, bagian daripada bersukacita, bersukaria menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu alam, benar itu apa tidak, saya cuma baca di media online. Ya, tapi pada prinsipnya kalau mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Kadang orang saya lihat bid'ah maulid tidak ada pada zaman Nabi, tapi satu Syawal masuk bulan Rabiul Awal dia bikin juga pengajian, tapi bukan maulid namanya, apa? Sirah Nabawiyah. Apa nak bahas? Sejarah Nabi. Kurang sama aja, casingnya aja beda ini. Sama modelnya, cuma beda sama casing, beda casing sama isi. Nah, judulnya satu Maulid, judulnya satu Sirah Nabawiyah, sama-sama aja. Tidak mau maulid jangan, mau maulid jangan suka bertengkar. Lebih banyak pekerjaan kita yang lebih penting menyatukan umat, memenangkan pilkada bagi orang-orang yang baik agamanya. Jauh lebih penting daripada kita membahas yang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ini yang ketiga. Ulangi bedek, kan lupa misalnya itu. Apa satu? Menganggap enteng solat. Yang kedua, kurang rasa malu. Yang ketiga, qaswatul qalbi, keras hati. Ini penting. Kalau orang keras hati itu dek, biar siapa nasihati. Dan siapa yang bisa mengobati hati kita? Kita sendiri. Dan ini hati penting sekali. Sehingga mungkin adik-adik sering dengar, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan segumpal darah itu? Qalb, hati. Demi hati. Artinya apa? Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya baik, perlakuannya baik. Tapi kalau hatinya sakit, tutur katanya merugikan orang, perbuatannya tidak enak. Itulah. Itu pentingnya itu hati. Saya kasih contoh. Pergi ke Bone, naik mobil, yang nyetir tangan, yang menatap sepanjang perjalanan mata, gas rem kaki. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak itu yang berpikir sepanjang jalan. Tapi begitu ada tikungan, hati-hati. Tidak ada bilang otak-otak. Coba itu pentingnya hati. Coba. Di bandara, yang tulis pengumuman tangan. Yang mencerna pengumuman otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa nak bilang announcer? Perhatian. Tidak bilang perotakan. Nah, makanya ini penting sekali pelihara hati. Qaswatul qalbi adalah temannya setan.
maka pelihara.